Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim Present Worship yang luar biasa. Shalom. Shalom. Ini saya percaya gerejanya sangat profetik sekali, Pak. Amin. Karena depannya sungai, jadi kalau baptis tinggal nyemplungin aja. Amin. Coba ditoleh kanan kirimu dulu, masih hidup enggak? Gitu. Jangan-jangan saudara ibadah terus tiap minggu tapi rohmu sudah mati, kan saya enggak ngerti ya toh. Tubuhnya masih hidup tapi enggak connect sama Tuhan sama sekali. Makanya waktu nyembah tadi saya merasakan, wah ini kok banyak yang stres, mikir macam-macam. Tapi hari ini saya mungkin akan lebih banyak bersaksi tentang hidup saya, supaya saudara itu lihat bahwa yang di depan ini adalah satu bukti bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Amin. Betul enggak? Kita itu semua harusnya jadi suratan Kristus yang terbuka gitu loh. Jadi orang lihat hidup saudara tuh, oh Tuhan tuh kayak begini tuh. Oh Tuhan tuh mengasihi tuh, buktinya apa? Ya yang ngomong ini loh, yang penuh kejahatan kayak begini aja dipakai Tuhan gitu loh. Jadi orang itu harus lihat saudara tuh, mereka sampai lihat Kristus, mengenali siapa Kristus lewat hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Tadi waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan bicara, ini kok buahnya yang khawatir, ngapain sih khawatir? Saya sampai bingung. Khawatir kenapa gitu loh. Saudara butuh duit. Amin. Ya butuh, aku ya butuh, sing khotbah ya butuh rek, ya toh. Semua kita butuh duit lah, saudara. Tapi jangan hidup saudara di-drive oleh saudara butuh duit terus. Anda tuh digerakkan oleh iman dan firman Tuhan, bukan kebutuhan. Amin. Amin. Tuhan itu memberkati saudara bukan berdasar kebutuhanmu, tapi berdasar imanmu. Mata uang surga itu selalu iman, bukan kebutuhan. Saudara butuh, kalau ngomong butuh, semua orang butuh hari-hari ini. Butuh, dan sekali kebutuhan dicukupi, masih ada yang kebutuhan yang lain yang belum dicukupi. Manusia itu tidak ada habisnya, betul enggak? Ya. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu memegang tangan hidup kita. Coba saudara lihat, ini kan ada barang toh, ya toh? Ya. Tuhan kasih contoh, ini sedotan. Ketika dilepas jatuh, ya toh? Dilepas jatuh. Ya sama. Kalau hidup saudara nggak dipegang Tuhan, saudara ya jatuh. Makanya hari-hari ini saudara tidak perlu heran lihat kondisi yang seperti ini. Itu sudah tertulis di Alkitab. 2 Timotius mengatakan hari-hari ini sukar, sulit. Bahkan sukar di situ kalau saudara pelajari bahasa aslinya itu pakai kata kalipos. Kalipos itu artinya apa? Berbahaya. Bukan sukar, bukan sukar cari duit Pak. Enggak, berbahaya. Kejahatan itu semakin jahat hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Orang bunuh orang itu rasanya biasa. Dulu zaman 10-20 tahun lalu kita mendengar ada pembunuhan, rasanya kita giris gitu, bahasa Jerman gitu. Ya. Rasanya gimana gitu. Tapi sekarang kan lihat, ada pembunuhan, satu keluarga dibunuh, orang di jalan dibunuh, kan saudara kayak biasa toh. Betul enggak? Loh kenapa? Karena nurani kita tuh sudah semakin tumpul, semakin mendekati akhir zaman. Karena kejahatan itu sudah rasanya seperti biasa, makanan sehari-hari. Itu namanya kalepos, berbahaya, jahat. Dan kata kalepos ini dipakai di Alkitab 2 kali. Yang pertama adalah kondisi akhir zaman, dan yang kedua di mana? Ketika Yesus mengusir setan pada tubuh orang di Gerasa. Kondisi yang mengikat orang itu disebut sebagai kalepos, berbahaya. Jadi dua, berbahaya itu selalu hubungannya sama kuasa gelap. Jadi kalau saudara lihat penjara yang hari-hari ini saudara lihat HP atau pasti kan lihat toh kemarin penjarahan, pembakaran segala macam, kalepos memang. Dan kata kalepos itu selalu ada behind power. Apa itu? Kuasa gelap. Ya toh, yang demo sudah pulang, yang rusak datang, betul nggak? Itu kalepos. Ada orang yang ditunggangi kuasa gelap untuk merusak, menghancurkan segala macam. Bukankah setan itu mencuri, membunuh, membinasakan? Betul nggak? Dia selalu merusak. Jadi kalau ada gereja Tuhan, ya toh, rusak, ya toh, sukanya merusak, orang sukanya rusak, percayalah Pak, itu ditunggangi kuasa gelap. Pasti. Itu sudah tidak usah pakai dalil apapun, sudah pasti. Karena apa? Tubuh Kristus tidak mungkin dipecah-pecah. Betul nggak? Apa ada tangan sakit terus kepala ngomong syukur tangan loro kan ya? Nah, enggak ada toh, betul enggak? Kalau tangan sakit pasti kepala ikut cenut-cenut, ikut pusing, betul? Iya toh? Ya. Tubuh Kristus itu begitu. Jadi kalau ada temennya saudara seiman yang jatuh tapi kita malah nyukur nih, wah itu bahaya itu. Itu tanda tubuh Kristusnya lagi kena kanker itu. Ya toh?
mesti ada kena kanker atau tumor gitu ya. Amin saudara. Jadi sekarang saudara tidak usah khawatir lagi, tapi belajar fokus lihat firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan seperti lagu terakhir tadi. Hidup kita tidak ditentukan omongan orang. Hidup kita tidak ditentukan kondisi ekonomi. Hidup kita tidak ditentukan oleh iklim yang sedang terjadi di Indonesia, tidak. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ingat ya, saudara KTP-nya Indonesia, tapi saudara keluarga negaraan saudara adalah surga. Amin. Amin. Dan orang yang hidup dalam kerajaan surga, berkatnya selalu tidak terbatas. Ya, kasih tahu kanan kirimu, rekeningmu terbatas apa enggak? Nah, jangan-jangan terbatas. Ngepres Pak, gitu ya, malah gelap gulita tanpa bentuk keos gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Musa Henry, saya bersama tim saya 2 orang. Yang satu sudah nenek, yang satu jomblo, ya. Yang satu noni, noni liba, ya toh. Masih muda, masih 17 tahun, ya toh. Betul enggak? Nah, masih, ya betul. Promosisan ya. Ya, jadi saya dari Caruban tadi jam 4 lebih saya berangkat gitu, karena saya memang saya ini punya prinsip, saya itu tidak mau datang ibadah itu telat, minimal 1 jam saya sudah ada di kota tempat saya khotbah. Itu prinsip saya. Loh kenapa Pak? Iya, mengkhotbah itu bukan bintang film yang harus ditunggu toh. Betul nggak? Ada pengkhotbah yang sengaja datangnya telat, lagunya sudah habis baru nongol. Saya bukan begitu. Kita ini sama-sama pembantu, batur, babu bahasa Jerman ya. Betul nggak? Ya. Kalau saudara pergi ke restoran gitu, pelayannya itu sudah ada di situ. Apakah saudara duduk pesan makan baru pelayannya baru nongol datang masuk kerja? Enggak toh, sudah standby di situ. Sama, yang melayani di mimbar ini jangan suka telat gitu. Terutama yang duduk di kursi itu jangan telat juga Anda semua. Dia tahu, loh kenapa Pak? Iya, wong Anda minta ditolong Tuhan cepet kok datang ibadah kok molor, betul nggak? Ya mesti yang datang duluan dong yang ditolong gitu. Itu prinsip saya dari dulu, saya nggak mau terlambat. Pokoknya pergi ke Surabaya, ke Mojokerto, ke Pasuruan, saya selalu pastikan tim saya ini yang nuting ini Mas Ferry ini ya. Beliau ini Muslim tapi ikut terus ya. Dia tahu prinsip saya. Pokoknya kita harus nyampe di kota itu 1 jam sebelumnya, sebelum jam ibadah. Kenapa? Ngopi dulu setengah jam kita cabut langsung ke gereja. Sana saya tidak mau terlambat. Kenapa? Saudara minta ditolong cepat, tapi kalau saudara datang menghadap Tuhan, melayani Tuhan terlambat, molor, minta ditunggu kayak artis, ya sudah nanti berkatmu terlambat terus. Nah, ya saya tidak mau, ngapain? Betul enggak? Kalau bisa ya enggak terlambat toh, kita yang ditolong duluan toh, betul? Jadi saudara dan saya harus punya prinsip dasar itu. Disiplin. Gereja itu jadi contoh. Hari-hari ini saya lihat orang dunia itu waduh, bahasa Inggrisnya klewas-klewes. Ya toh, datang apapun, acara apapun, nek iso telat yo telat, koncone akeh sing telat katanya begitu. Acara apapun, acara resmi lah, enggak resmi lah, itu mesti kayak begitu. Tapi kalau di tempat kami, di persekutuan kami, telat tak tinggal semua. Loh ya, pengangkatan tidak nunggu saudara. Saudara yang nunggu Tuhan. Jangan saudara pikir Tuhan nunggu saudara, tidak. Saudara yang harus standby nunggu Tuhan datang. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dulu ayat terakhir ya. Kejadian 21 ayat 19. Saya 30 menit atau 45 menit Pak? Bebas. Waduh, saya ke Surabaya habis ini. Waduh, jawabnya akeh ini. Kejadian 21 ayat 19. Hari ini saya khotbah 3 sama Noni Liwa ini ya. Kejadian 21 ayat 19 ajak terus. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Lihat. Jadi ceritanya Hagar ini diusir oleh Sarah dan Abraham. Gara-gara anaknya nakali si Esa gitu loh ya. Mamahnya ngamuk, lalu dia ngomong sama Abraham, usirin aja itu hambamu itu dan anaknya. Akhirnya Hagar dan Ismail diusir dari rumah Abraham. Ketika mereka melakukan perjalanan, ketika mereka melewati padang gurun, mereka merasakan capek, haus, lelah, ya toh pasti karena panas sekali. Tapi ketika mereka hampir mau mati, lalu mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan dari surga ceritanya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini Tuhan bicara satu hal. Pentingnya untuk saudara bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini.
Yang saudara lihat di depan mata kadang itu menipu. Amin. Tetapi lihatlah apa yang dilihat Tuhan. Makanya banyak orang kalau punya masalah selalu komplain, selalu ngomel sama Tuhan. Aku kok ngepres terus ke Tuhan, nasibku kok kekurangan terus ya Tuhan, kok miskin terus ya Tuhan, kok tidak punya apa-apa terus. Karena saudara cuma lihat fokusnya sama masalah yang saudara lihat. Saudara tidak pernah melihat apa yang Tuhan lihat dan kerjakan dalam hidup saudara. Dulu saya juga begitu, fokusnya sama masalah terus, yang di depan terus. Tapi kita tuh kadang gini loh, ketika kita melihat gelas ini dari jarak dekat, kita hanya melihat apa? Gelas. Coba fokuskan, nanti pasti lihat gelas. Tapi coba saudara tarik jarak yang agak jauh. Gelas ini saya taruh di situ, saya lihat dari sini, saya bisa lihat saudara juga. Sama, Tuhan itu melihat lebih luas tentang apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Bukankah rancangan Tuhan itu selalu baik? Amin. Tapi kadang kita nih hanya fokusnya sama gelas terus, sama masalahmu terus. Akhirnya apa? Kita ini jadi Kristen egois yang gak percaya Tuhan. Bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun bergumul, ya tak? Saudara bergumul begitu kan ada masalah, bergumul tentang suaminya lah, ditinggal suaminya lah, anaknya nanti makannya gimana lah, masa depan anaknya. Saudara pusing dengan hal lahiriah, padahal itu bukan yang dilihat Tuhan. Ya kan rugi tuh saudara jadi orang Kristen kayak begitu. Belajar untuk saudara seperti itu, Hagar. Dia membuka mata Hagar, lalu dia melihat sebuah sumur. Kadang kita ini harus dibuka mata iman saudara supaya saudara melihat apa? Pertolongan Tuhan. Dalam setiap masalah selalu ada pertolongan Tuhan. Nah, kita berkata, ya pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu yaitu Ismail itu minum. Hanya dengan dibuka mata rohani saudara, saudara bisa melihat pertolongan Tuhan. Amin. Banyak orang hari ini saya melihat gelap mata. Hidupnya, waduh, yang konseling saya itu sudah giliran hari-hari ini. Kemarin itu bar pendeta konseling gara-gara tanahnya mau diambil sama yang punya waris. Selesai konseling, datang lagi dari kota yang lain, datang ke toko lagi, konseling lagi masalah utang pinjol. Waduh, ampun. Banyak sekali orang yang hari-hari ini punya masalah. Amin. Tidak pendeta, tidak jemaat, sama-sama punya masalah semua. Itu yang saya hadapi hari-hari ini. Dan saya harus cerita tuh. Kalau saya tidak ngalami, mana mungkin saya bisa cerita sama mereka. Makanya perlunya saudara mengalami Tuhan, supaya saudara nanti dipertemukan dengan orang-orang yang punya masalah yang sama, dan kamu bisa selesaikan mereka punya masalah. Saya mau beritahu, hari ini kalau saudara ada punya masalah keuangan, masalah keluarga macam-macam, tak kasih tahu ya. Lihat cara Tuhan lihat hidupmu. Dulu saya juga begitu. Kok aku punya masalah sih, pelayanan kok bisa punya masalah. Aku sudah pelayanan rajin, kok anakku mati yang pertama. Saya pikir begitu. Komplain saya. Loh, saya ini sudah melayani Tuhan loh. Khotbah gak ono reme belas ya toh. Berangkat aja pokoknya, kemana aja berangkat pokoknya. Enggak pernah nawar saya ini. Tiba-tiba anak saya meninggal, anak pertama, cowok. Tapi dari situ saya belajar. Sejak itu saya dipertemukan dengan orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasih. Kehilangan anak lah, kehilangan suami, kehilangan istri, segala macam. Mereka komplain sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Saya cuma ngomong, kamu sudah pelayanan apa di gereja? Saya belum pelayanan. Apa hakmu komplain sama Tuhan? Tak kono nih sisan itu. Nek ngonseling orang itu gampang Pak, ngalami dulu. Kamu aja ndak pelayanan, kehilangan anak aja nangis. Aku loh wis melayani Tuhan belasan tahun, anakku tetap mati. Aku loh gak wani komplain sama Tuhan, diem langsung. Terus gak jadi konseling dong, minta didoakan. Lu sara aku timbang dhek ya. Betul enggak? Loh, kadang kita nih mikir masalah kita tuh lebih berat dari orang lain, padahal ada orang lain yang masalahnya jauh lebih berat. Saking saudara belum ketemu aja. Hari ini loh saudara masih pakai sepatu semua. Saya ketemu ada jemaat yang sandal jepit, itu pun nyilek. Loh, itu masih ada kayak begitu. Jadi saudara kalau datang hari ini jangan merasa masalahmu itu lebih berat Pak. Wah, konseling terus sama Pak Andreas ya toh. Konseling bendino diriseni terus saya diparani omahe terus ya toh. Sampai gembalane sampai orang ngarani wis mot-moten gitu ya. Wah, teko mana enggak punya masalah ikut jadi punya masalah loh kita kalau konseling orang. Betul enggak? Melok mikir soalnya. Tapi itu yang terjadi kan, kadang kita nih masuk pada
ada Kristen level Kristen egois. Kenapa? Mata rohanimu tidak terbuka. Bukan toh mata hatimu. Belajar minta Tuhan untuk membuka mata rohani saudara. Percayalah bahwa iman itu bukan sesuatu yang kamu lihat baru kamu percaya. Itu bukan iman, itu kenyataan. Tetapi iman yang kamu tidak lihat itu bisa merubah yang tidak terlihat jadi ada. Itu namanya iman, dibalik gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua contoh setidaknya bahwa orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat tapi diwujudkan, dia diberkati Tuhan. Contoh pertama adalah McDonald. Saudara ngerti McDonald? Pengusaha di Amerika Serikat yang dia juga bikin brand McDonald, yaitu makanan burger dan ayam itu yang terkenal, yang logonya M besar itu. Kapan dia mulai booming bisnisnya? Ketika para pekerja di Amerika Serikat pada tahun itu mereka habis kerja, mereka istirahat, mereka cari makanan khasnya Amerika. Akhirnya antrian terakhir tidak kebagian, itu pun sudah jamnya sudah masuk kerja. Dan itu terjadi berulang-ulang terus. Akhirnya McDonald ini melihat peluang. Kenapa tidak diciptakan burger yang instan? Makanya dia ciptakan fast food, makanan cepat saji. Terus. Dan itu berkembang, dia jual ayam goreng segala macam. Itu adalah topping atau tambahannya. Tapi sejak itu dia booming. Kenapa? Dia nangkep sesuatu yang bagi orang itu masalah, bagi dia peluang. Iman itu melihat masalah bukan sebagai masalah, tidak. Tapi percayalah, ini catat baik-baik. Masalah dalam hidup saudara dan saya datang selalu satu paket dengan solusi. Tuhan itu kalau ngasih masalah selalu satu paket dengan solusinya, dengan mujizatnya itu sudah ada. Tinggal bagaimana saudara melihat masalah itu. Apakah masalah itu menghancurkan saudara, ataukah masalah dan problem itu malah membuat saudara, aku habis ini ngalami mujizat ini. Saya selalu mikir begitu kok. Ketika ada masalah keuangan segala macam, saya cuma mikirnya cuma satu, saya benerin dulu cara pikir saya. Sebelum saya berdoa supaya Tuhan tolong, enggak. Kadang Tuhan enggak perlu nolong kamu. Tuhan perlu melatih iman saudara, bukan nolong saudara. Kalau nolong, nanti ada orang datang berbaik hati kayak Sinterklas, ya toh, ngasih duit utangmu lunas, itu nolong. Bukankah gereja suka dimanja dengan itu? Tapi di persekutuan saya tidak begitu, Pak. Di tempat saya tidak ada namanya saudara datang punya utang cari utangan, tidak ada. Yang ada saudara datang cari Tuhan, nanti Tuhan yang bereskan utangmu. Caranya gimana? Kamu yang dilatih Tuhan. Dilatih apa? Ya dilatih untuk menyelesaikan hutangmu. Kalau kamu tidak dilatih Tuhan, imanmu tidak bertumbuh. Kalau kamu cuma ditolong terus, masalah yang sama datang, kamu mesti minta tolong lagi. Tapi kalau kamu dilatih Tuhan, kamu bisa selesaikan masalahmu bersama dengan Tuhan. Itu mujizat terjadi. Dan beberapa banyak sekali kesaksian di tempat kami, ya yang tidak dapat utangan, kalau mentalnya memang cari utangan tidak akan kembali, Pak. Tapi yang bertahan di tempat kami adalah mereka yang siap untuk dilatih Tuhan. Betul tidak? Ibu yang di depan ini bolak-balik nek lungone diri mimisen terus kok. Sejak ikut pelayanan saya kemana-mana orang tahu mimisen, orang tahu moncrot. Gitu. Itu sehat walafiat atau saya malah saya butuh. Iya betul, dia kesaksian selama dia di gerejanya orang mari-mari. Begitu tak ajak dolan terus malah mari loh, coba. Loh kadang penyakit itu datang itu langsung datang satu paket dengan solusinya, percayalah. Betul enggak? Loh saya begitu, saya kalau di tempat kami itu enggak ada ceritanya orang ngeluh sakit, saya enggak mau dengar. Kenapa? Sakit itu enggak usah diomongin terus. Aku boyok, kuloro terus, itu nanti penyakitnya itu kerasan sama tubuh saudara. Nyarang terus, saya boyoken terus. Ya toh? Gulune kaku terus, kolesterol naik, diomong terus. Akhirnya tubuhmu jadi apotek. Betul enggak? Obat terus. Nek gitu tubuhmu ya jadi rumah sakit, diinfus terus. Ya mau kayak begitu. Saya enggak mau. Di tempat kami yang datang itu jemaatnya ya usia muda, Pak, 60 ke atas. Loh ya mudah no, Musa mati 120 ya ta. Lagi sik 60 separone Musa ya sik noni-noni karo sinyo-sinyo ya ta. Datang pertama kali persekutuan di tempat kami. Waduh ini saksinya 2 orang, ambune minyak angin tok. Lah piye mbah-mbah kok sing teko ya ta. Mbah-mbah datang wis langsung pujian penyembah langsung ngetokne minyak angin. Datang kon tempat saya itu bukan ruangan tertutup.
terbuka supaya semua orang bisa mendengar. Jadi bentuknya kayak taman bunga begitu, tak dekor ada tamannya begitu. Jadi kayak terbuka, jadi santai, tidak kayak gereja begini. Dua teng ibadah, waduh ngetok nih sitok minyak kapak, sitok fresh care nih. Jadi ambune beuh. Lah bagi saya itu bau penyakit. Loh buktinya apa? Coba tesen, sing sebelah kanan nggak minyak angin loh. Sing kiri datang nih sehat. Begitu yang kanan tadi mengeluarkan minyak angin, awakku udah digain aja. Padahal tekoi menter. Katut. Lah kok iso katut? Saya pikir-pikir ya bener ya. Coba saudara tolen ngarep kanan kirimu ya, apa ngopo? Kok gak ketularan? Betul. Ketular memang. Apa ning minyak angin? Lah itu kan satu baris jadi minyak angin semua. Waduh, tak umumkan Mbak, mulai besok kalau ke tempatnya banjir rezeki Pak Musa nggak boleh pakai minyak angin, pakai parfum. Oke. Mbak ya nurut no. Karung kowe ya nurut. Udah. Terus beberapa hari kemudian ada lagi sing datang minyak angin selesai ganti omongan. Ini lho kok awakku gak enak loro. Lho sambate loro terus. Ya toh? Lah ini kalau diomong terus penyakit ya ndak pernah pergi dari tubuhmu toh. Kenapa mbok rasani terus? Pernah ndak saudara kalau di rumah batin bocahnya orang moro-moro ya, lo tiba-tiba moro, ya toh, si ayo wis suwi gak dolan ning nggonku ya, tiba-tiba telepon minta dolan, ya penyakitnya ya kayak ini. Awakku loro tuh, mbok omongin terus ya lorone ya tetap kerasan di situ. Gitu. Mulai itu saya ngomong sudah mulai hari ini saya kalau mendoakan untuk sembuh saya tidak mau. Saya mendoakan untuk sugih aku mau. Nah, ya toh, enak toh. Nek sakit minta didoakan, gak usah didoakan. Sakit itu gampang, gak usah diomong nih, pulang mari dewi. Loh kenapa? Saya percaya satu hal, tubuhmu itu baik Allah atau bukan? Iya mas toh. Kalau roh Allah tinggal di dalam kamu, penyakitnya masih pergi. Ya, sudah rumusnya, betul enggak? Jadi nih ada yang sambat Pak elek ayat itu, wes gak usah konseling, kesupen. Kok ketularan boyokan sisan. Sakitnya nular loh diomong. Tak kasih tahu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan kelompok pendoa perempuan-perempuan. Itu mendoakan orang yang kena kanker stadium 3B sudah nyebar, ya toh, kanker payudara. Tante-tante ini datang besok, ya toh, semangat tuh mereka, wah datang, kita doakan, ya naik mobil, ya toh, naik mobil nyampe rumah sakit, ngobrol sama si pasien, ya toh, biasanya sebelum mendoakan kan ngobrol dulu, yang diobrol mesti sama, apa? Gejalanya piye toh pertama nih bener gak? Iya, orang sakit mesti ditakoki ngono terus. Makanya saya, istri saya dulu kalau pendarahan masuk rumah sakit itu sudah tak omongi ojo nek sing besok. Kesel nek nyauri. Lho pertanyaannya sama terus. Satu orang, lah teko mek nggawa jeruk terus takoke padane, ya toh. Si toke teko maneh nggawa roti takoke padha kabeh. Iki susi bojoku apal. Lho cerita terus koyo belajar to malian. Dia cerita begitu juga. Jadi tanda-tanda pendoa ini semangat mau mendoakan kan. Ceritalah mereka dengan pasien. Oh gejalanya gini loh Bu. Pertama tuh ya di sini tuh cekot-cekot. Mulai cekot-cekot, ndak tak rasa nih. Wah cerita. Cekot-cekot ke sini, akhirnya nyebar. Wah cekot-cekot. Kata cekot-cekot itu muncul terus. Setelah itu toh selesai lah. Doakan. Ya sudah kita mau pulang ya. Doakan. Wes didoakan nih, ya toh. Oh. Yang mendoakan dan yang didoakan sakti yang mana? Yang mendoakan pasiennya harus didoakan, ya toh, didoakan toh, selesai toh, wah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, terserah, selesai, gitu, pulang mereka di mobil ngobrol. Nah, ini masalahnya. Aku yuk ya rodok cekot-cekot. Ketularan itu. Bener gak? Pernah? Iya, aku udah kapan yuk cekot-cekot. Tapi sakit jangan hilang. Tapi bosok krungu gejalane ojo-ojo yo ngono. Kowe yo ngono. Kowe yo kene sebelah kene. Itu jadi satu mobil dari cekot-cekot kabeh. Mulai omah bojone diceritani yo cekot-cekot kabeh. Ayo coba nular toh? Loh kenapa? Karena dia tidak melihat yang baik. Melihatnya apa? Cekot-cekot. Bisa nular loh kayak begitu. Makanya di tempat saya enggak ada ceritanya ngomong penyakit, enggak boleh dibanjiri rezeki nenek omah karepmu. Setidaknya mereka sekarang tidak cerita penyakit di depan saya. Soalnya mesti tak seneng.
Jumat saja, tidak boleh. Penyakit itu tempatnya jangan di hadirat Allah, tidak ada. Loh, apa terbukti Pak? Di tempatnya tidak ada penyakit? Ada buktinya. Waktu COVID, di sini COVID pakai masker Pak, ibadah. Kursinya dijaraki toh. Tempat saya umpel-umpelan. Wong namanya noni 60 tahun ya toh. Ambekane sesekor kok mbok kei masker mati sik. Oh ya bener juga ya. Lah wis tua kan ambekane Senin Kamis. Ya kadang Senin Kamis kadang Jumat ya toh. Wah, ya wis terserah Mbah wis ranggeng masker karepmu. Lah masalahnya nek ngomong mesti nyemprot wong rene untune. Iya toh. Lah nek gang tengah rene kan ya betul ya, betul ya. Itu nek ngomong di depan saya kan semangat yo jenenge mbah-mbah nek cerita apa, mbok cerita putune, cerita ponakane, cerita anake kawin. Kan nek cerita kan karo nyembur toh, iya toh, karo kula ya toh. Baten iki kobra apa jemaah. Wah, itu nyemprot-nyemprot. Wes karepmu aku ngono. Dan sampai hari ini tak hitung renek sing mati jemaah. Loh tenan, gereja-gereja yang dibungkemi masker udah mati kabeh. Tempat saya loh gak ada ibadah pemakaman, urip kabeh, bener gak? Amin. Bener gak? Dan saya ngomong dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan. Amin. Penyakit itu rasa diomong, wis toh. Pilek sing enek ora nek COVID zaman itu. Yo kita tugasnya memang mengumumkan, ya toh. Tapi yo mereka sing diumum niki yo mau kabeh. Alah ini penyakit aja yang njaba ning kene renek yo wis karepmu. Ya bener juga, dalam hadirat Tuhan kan ada kesembuhan. Betul enggak? Lah nek ora nyapa saudara KKN ini do teko kabeh. Ya bener enggak? Pengen mari dalam hadirat Tuhan. Ya kenapa? Karena ada kesembuhan. Saudara percaya atau tidak, tinggal saudara melihat dengan mata rohani saudara. Kalau saudara bisa melihat dengan mata rohani saudara, wis tok sehat kabeh ora nek sing lara. Amin. Amin. Saya ini malah memimpikan setiap jemaat yang saya khotbahi, saudara itu enggak usah minta doa untuk disembuhkanlah, untuk apalah, ditolong, enggak usah. Tugasnya itu kalau sudah dengar firman, saudara malah doakan yang di luar itu loh. Aja mulek nih terus, mulek jalur didoane terus muter dina iki masalah iki. Iki setane diusir padha menclok-menclok gentian. Betul enggak? Enggak boleh begitu. Saudara itu dengar firman, pegang firmannya janji Tuhan. Tugas saudara itu memberi, memberkati, mendoakan, bukan didoakan terus. Amin. Amin. Sing golen karena iki mujo njaluk doa yang repoti pendeta. Ya no. Tak bantu tugasmu, Pak. Enak, nekane aku ki enak. Wis pendeta ora diganggu. Ya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa melihat itu penting? Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang saudara lihat ini kadang sifatnya tidak kekal dan lebih lemah dari yang tidak terlihat. Setuju enggak? Contoh bangunan yang gede seperti ini, yang kuat itu temboknya atau pondasinya? Pondasi. Pondasinya terlihat? Enggak. Pohon yang besar di depan itu, yang kuat itu batangnya atau akarnya? Akar. Ya sudah, sama. Sesuatu yang terlihat belum tentu itu lebih kuat. Makanya Tuhan itu ngajari kita untuk melihat yang benar. Ketika saudara melihat yang benar, maka percayalah bahwa pertolongan tentu datang dalam hidup saudara. Dan orang yang salah melihat, itu akibatnya dia mesti bayar lebih mahal. Buktinya apa? Beberapa waktu lalu paspor papa mertua saya itu ketelisuk, hilang, gitu. Ketelisuk hilang karena waktu itu mama saya meninggal, mama mertua meninggal, yang nyimpen biasanya mama. Tapi hari itu yang ketemu cuma paspornya mama yang sudah meninggal itu. Lah paspornya papa mertua itu tidak ada. Anaknya bingung, istri saya bingung, tapi saya doa dulu, Tuhan, ini paspornya temu kan? Saya cuma tanya ini, Tuhan bilang temu. Ya wis temu. Saya sudah ngomong sama istri saya, orang sanggup golek ketemu dewi. Enak sama Tuhan tuh gitu, tanya Tuhan dulu. Tetep golek. Jenenge wedok iki kan angel dipenggak. Menggok kiri, reteng kiri menggok kanan. Ya bodoh toh. Nah iya. Kayaknya Pak tahu ketubruk. Ya gitu. Ya nek tetep golek, bingung golek. Adik sing Mojokerto kae, yo golek sisan. Akhirnya ndak temu. Ya toh, ndak temu. Berapa hari anaknya ngambil keputusan, wes bikin paspor baru. Aku ngomong, loh Tuhan kok bikin paspor baru? Tuhan cuma ngomong, yang tidak taat sama Tuhan bayarnya lebih mahal. Tidak taat Tuhan bayarnya apa? Lebih mahal. Akhirnya betul ngurus paspor. Nah, namanya orang kuno, gitu. Akte lahir, akte sertifikat sekolah, gitu. Sama KTP jeneng ini mesti gesek. Indra Gunawan lahir, gitu.
Terus aktenya untuk sekolah Indra Gunawan Y. Terus di KTP-nya kok enek Indra Gunawan Yonatan. Lah itu beda kabeh to. Iya. Waduh lah iki betul sesuai prediksi Tuhan ngomong kamu ndak taat bayarmu lebih Mahal. mahal. Kita ke imigrasi betul paspor hilang bayar 1 juta. Padahal perpanjangan cuma 350 tuh. Karena ngomong hilang bayarnya 1 juta 3 kali lipat. Wes pengajuan betul benda. Loh, ini namanya yang bener yang mana nih? Kok akte lahir kok Indra Gunawan tok, ya toh? Ini yang di akte sekolahnya pakai Y tok, yang KTP kok ada Yonatannya. Ini bermasalah nih. Kakaknya didelok gawe Y tok, sisane lah wis bingung kan. Wah, itu sampai kita yel-yelan sama yang inspektorat tok, mau dimasuknya di ruang apa inspeksi kayak begitu, tanya jawab, minta dokumen ini. Wah, kayak begitu sudah lolos tinggal foto, ya toh. Bayar 1 juta dulu, foto, ya toh. Foto itu kan ada mbak-mbaknya yang tukang moto itu toh, biasanya di imigrasi itu. Itu kan pegawai biasanya kan pindahan gitu loh. Kalau gaya ngomongnya orang Jakarta, orang mungkin Caruban kan paling pecotot kayak saya. Nah ini kan gayanya kan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Nah, kita kan gaya Indonesia bleset. Ngobrol saya, ya foto, tinggal foto ya, sudah ACC sama inspektorat tuh, tinggal foto. Ngono kok ya celutak nyocok nih KTP. Duh, ini nggak cocok. Duh, mbak, sudah diurus sama inspektorat, sudah ACC kok. Loh, tapi nggak bisa pak, ini foto tuh saya harus megang data cocok. Aduh, iki bolak balik 3 hari loh. Gitu, 3 hari saya sudah emosi, ngamuk sisan gitu. Ngamuk karena untung di Caruban jadi kenal gini. Akhirnya inspektorat turun, sudah ini langsung aja nih Pak Musa, langsung ini bapaknya nih mau berobat, langsung baru dipoto. Tapi kan yel-yelan sih, berkat Tuhan menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahnya. Nek susah payah berarti bukan berkat Tuhan semuanya. Ya susah payah kok. 3 hari loh bolak-balik imigrasi. Begitu foto jebret ya toh. Besoknya ngambil KTP, 3 hari kemudian toh ngambil KTP. Saya ini loh kok yo iseng mlebu kamare mertua wedok. Ya toh. Di situ tuh di tempatnya ngoco itu kan ada kayak kacamata. Saya ini iseng-iseng delok kacamata sing iso tak gawe gitu loh. Ya toh. Tak deloki, terus saya ini kok yo tanganku yo celutak sisan tak buka rae. Tak buka. Wah, iki kok rol rambut tok ya, senengane kan memang yo rol-rolan to nek mamah-mamah ya toh. Tak buka, tak ongkreh-ongkreh jerone. Lah kok pasporte papa ning kono. Piye jajal bener enggak? Tuhan ngomong apa? Ketemu. Lah tiwas bayar 1 juta karo yel-yelan 3 dino saya. Ora kerja ya. Hanya untuk wira-wiri di imigrasi. Andai kata nurut Tuhan, rasa bayar. Betul enggak? Betul. Terus apa? Ketidaktaatan saudara kepada firman Tuhan, bayarmu lebih mahal. Wes tok percaya. Percaya. Anakmu di sekolah diajar gurune, ya toh? Gak ngrungokne, pulang mesti ngeles nih. Kenapa? Gak ngrungokne. Andai kata dia mendengarkan gurunya di sekolah, gak mungkin les. Saudara tidak mungkin keluar duit lagi untuk ngelesnya dia. Kenapa? Dia sudah paham kok di sekolah. Kalau dia dengerin namanya anak kecil, ya ora pernah ngrungokne. Betul enggak? Akhirnya apa? Orang tua harus bayar lebih mahal untuk ngelesnya mana. Sama. Ikut Tuhan itu sama, Pak. Saudara ini yang di sini sudah mengkoleksi berapa bahan khotbah dari pendeta-pendeta. Ya toh. Pertanyaannya sing dilakukan yang mana? Nah, yo wis. Makanya hidupnya nabrak-nabrak terus kenapa? Orang pernah ngelakoni sing dikhotbah nih. Ngerti? Jadi kalau mulai hari ini cara saudara mikirnya bener, melihat secara bener tentang firman Tuhan, mesti hidupmu tidak nabrak-nabrak, percaya. Amin. Wong saya ngalami, istri saya keblondrok beli rumah, gitu, 1,5 miliar. Dihapusi mafia hilang sampai sekarang. Itu sudah ngomong. Dia ngeyel terus saya, gitu. Saya doa Tuhan ki piye Tuhan kok ngeyel terus transfer ya Tuhan ini blondrok ini ya gitu ngajari kita sebetulnya, tapi ini nggak bener Tuhan. Wes toh itu untuk pelajaran istri. Akhirnya betul kita transfer 1,5 miliar belum zaman COVID kepengen beli rumah murah, makanya jangan iming-iming rumah murah itu malah bahaya. Rumah sing wajar begitu masuk
hilang sampai sekarang, sudah 6 tahun lebih, 2019 sampai sekarang. Ya toh, pertamanya ya stres jadi. Begitu masuk begitu saya bilang, wah ini koyo hilang duit ini, koyo hilang, feelingku hilang. Dan ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun betul hilang. Tapi istri saya kondisinya sudah disiapkan Tuhan. Kowe diajar Tuhan. S1-mu bayar piro iki, S2-mu 1,5 miliar anggapan uang sekolah. Nek sampai kamu jatuh di lubang yang sama, iki ancane ya wedhus. Iya, kok wedhus keledek. Keledek kan jatuh di lubang yang sama. Wah, dia kapok-kapok. Istri itu kadang begitu, nek ro keblegong itu ro manut bojone. Bener enggak? Loh, Nabi dihargai di tempat lain kecuali di rumahnya. Wis dalile di Alkitab tuh begitu. Wah, akhirnya betul, Mas. 3 tahun sampai sekarang masih hilang. Tapi saya bilang sama dia, nek kowe manut carane Tuhan, diberkati, aku mentalku cuma satu. Nek Tuhan berkati aku gratis wis gitu. Loh betul. Loh saya ini pengusaha, tapi saya mau kalau Tuhan berkati saya. Aku ndak ngoyo. Orang lain ngoyo, ya terserah whatever. Orang lain ngomong apa? Kerja tenanan, ben nanti diberkati Tuhan. Ya urusanmu karepmu urip ning Mesir. Aku aku ning tanah Gosen meneng tengok-tengok warak. Lho iya kok enak mana, Saudara? Mau di Mesir padang gurun apa Gosen? Aku ya Gosen. Ya tengok-tengok aman kok, ya dong. Wah, akhirnya betul. Itu kan waktunya hilang kan sudah 3 tahun. Tapi Bapak Ibu sekalian, 2 tahun berjalan ketika kita diproses Tuhan, belajar untuk merilis, nggak boleh istilahnya sakit hati, harus mengampuni, ya toh. Ya memang prosesnya harus begitu. Orang kalau nipu kamu, tugasmu ya kamu ngampuni orang itu. Begitu kita sudah beres, tiba-tiba ada orang pinjam KTP. Pinjam KTP, loh, nggak tahu apa cik? Aku pengen iku omah loro. Sitoke KTP ku, sitoke milih KTP mu ya. Biasanya kan pajak ya dah. Wis ngerti dhewe lah. Oke. Pinjam KTP, nanti semua yang bayar aku. Ya wes kowe tinggal tanda tangan. Oke, tempatnya di mana? Gresik, dekat smelternya Freeport. Beli di sana. Selesai toh. 2 minggu kemudian dia ngabari. PN ya sing sitoknya. Loh, apa ki hubungane ta bilang? Loh, iya wes PN. Loh gelem enggak? Ya gelem no. Ngawur ya. Ya gelem no, ngawur ya. Ya sejak itu saya enggak tanya, wis ya apa wis pokoke gelem. Wong saya tilik rumah cuma 2 kali toh. Itu ku tak selingi gereja akhirnya. Loh kenapa? Buat saya. Loh, mosok kita tidur mau caruban apa? Gresik caruban Gresik. Lah ya teler ya dah. Ya sudah tak pinjamkan gereja akhirnya. Tak tabur untuk gereja. Silakan pakai saja. Loh kenapa? Itu adalah bukti dari Tuhan. Amin. Kalau kamu nurut Tuhan, kamu malah dapat gratis orang ngoyo. Mau gratis apa tuku? Gratis. Nah, ya wis gua antar nek gratis. Nanti pulang tak kasih stiker gratis. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ada satu contoh di Alkitab orang yang melihat yang salah. Ayat lebih terakhir lagi. Ini nanti 15 menit selesai ya Pak ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi atau lari menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara baca versi Indonesia, saudara cuma lihat Elia diancam sama utusannya Isabel. Karena apa? Karena di ayat-ayat sebelumnya dia menyembelih seluruh nabi Baalnya Isabel. Oke, saudara ngerti itu ceritanya. Jadi Isabel nyuruh utusan untuk ngomong sama Elia. Pertanyaan saya satu, kalau orang ngomong sama saudara, saudara mendengar atau melihat? Mendengar. Omongan no, ya, omongan itu harus mendengar. Tetapi kalau saudara baca di King James Version itu lebih mengerikan ternyata, bukan mendengar. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 ya. And when he saw them, SAW itu artinya melihat. Aneh no? Buat saya ini penting karena Tuhan tunjukkan. Pada waktu utusannya Isabel itu ngomong sama Elia, tapi Elia apa? Melihat. Tapi melihat di sini artinya apa? Dia memvisualisasi menjadi sebuah visi.
Jangan salah. Saudara hari ini dengar, kondisi ekonomi ini buruk loh. Begitu saudara melihatnya salah, kayak Elia, saudara langsung membayangkan apa? Bangkrut, bakar-bakaran, penjarahan, ya toh? Dolar naik, itu sudah ada di imagine-nya saudara. Elia tuh begitu. Saya membayangkan ketika utusan Isabel ini datang sama Elia, ketika Alkitab berkata, and when he saw that, ketika Elia melihat itu, saya membayangkan gini, Elia itu membayangkan apa? Dia ditangkap Isabel, ya toh? Disiksa sama Isabel, dia tetet sama Isabel, ya toh? Dijabuti jenggote, ya toh? Dikerok botaknya, ya toh? Dibelah pakai peso sing ketul, ya toh? Diekek-ekek begitu. Dia takut. Isabel kan kejam, ratu paling kejam. Ketika dia dengar pesan itu, tiba-tiba Elia salah melihat. Dia lupa. Dia bisa mendatangkan api dari langit kok takut sama perempuan. Dia membayangkan yang salah. Akhirnya apa? Dia lari, meninggalkan hujan. Lari dia. Ternyata salah melihat itu mengerikan. Salah melihat itu bisa jadi bumerang dalam hidup saudara. Makanya saudara kalau kerja, bisnis, siapa yang saudara lihat? Saudara lihat Tuhan yang besar, ataukah saudara lihat masalah yang besar? Penting. Kapan-kapan ya, diundang lagi tak cerita tentang Goliat dan Daud, ya toh? Ternyata Goliat itu tidak sebesar yang diceritakan itu orang-orang salah. Tapi saya mau cerita nanti kapan-kapan. Tapi yang penting adalah ketika saudara lihatnya salah, dampaknya salah. Berapa banyak dalam hidup kita pelayanan kita berantakan karena salah lihat. Kita banyak sekali dalam hidup ini salah melihat. Yang kita lihat itu selalu negatif, kita bayangkan. Lah masalahnya manusia itu punya kemampuan membayangkan, itu visi namanya. Ketika visimu salah, hancur hidupmu. Alkitab berkata apa? Bangsa itu akan hancur kalau dia tidak punya visi. There is no vision, people will perish, gitu. Bangsa itu akan binasa ketika tidak ada visi. Sebuah bangsa aja loh, tidak punya visi aja ambruk. Loh kenapa? Karena dia salah melihat. Melihat itu penting sekali dalam kekristenan. Orang-orang di Alkitab, kalau saudara baca tentang Gehazi dikepung, ya toh? Pada waktu itu dikepung Nabi Allah, Abdi Allah ngomong sama Gehazi apa? Tak doakan, matanya dibuka, lalu dia lihat apa? Pasukan berapi yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan musuh yang mengepung dia. Kadang Tuhan akan membuka matamu supaya kamu melihat pertolongan Tuhan itu lebih besar dari masalahmu. Jadi hari ini jangan jadi orang yang jirek. Jangan jadi orang yang atine cilik, punya masalah aja kok kayaknya masalahnya gede. Iya, karena masalahnya kamu lihat pakai zoom. Nah, ya pakai itu loop itu. Ketok gede, semua cilik tadi gede, betul enggak? Kenapa? Saudara salah lihat. Saudara tidak pernah melihat pertolongan Tuhan yang jauh lebih besar. Makanya saudara salah melihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melihat yang salah. Amin. Ada orang yang tanya, golek duit ini saiki angel. Loh, kata siapa? Enggak. Tak ceritani ya di Caruban, enggak tahu di Mojokerto. Di Caruban teman saya itu dokter. Dia itu bisa dalam waktu 1 tahun bangun rumah mewah 2 lantai, paling gede di kampungnya. Yang bayari siapa? Anak kecil, bayi. Nah, bayi yang tidur. Bingung tau ya? Udah bingung enggak? Bingung, soalnya apa? Dia dokter anak. Nah, dokter anak pasiennya kan cah cilik-cilik tuh. Cah cilik kan setor duit ning dhek. Ya bener toh, sing bangun ki omahe sapa? Ya cah cilik-cilik pasiene kuwi, sing diapusi kuwi. Ya bener. Loh, golek duit iki gampang lho, tak kasih tahu. Lho cah cilik iso bangun omah magrong-magrong kok, sing tuwek ra iso, ya toh. Lho kenapa? Ya urunan lho pasiene iki. Lho buktine apa? Ya buktine ya itu tadi dokter anak ya iso bangun omah sugih. Sing bayar siapa? Ya putumu barang niku mbak. Nek mbok gawe rene melok urunan ki omahmu saja nih. Ya sakit dia ngomong ngono lho, gitu. Kalah sertifikat, gitu. Ya tapi itu kan terjadi. Loh, kadang duit itu ada di mana-mana. Yang sulit itu memastikan duitnya mampir ning dompetmu ngono tok. Loh, tergantung saudara lihat peluang atau lihat masalah loh. Betul enggak? Loh, kalau saudara misalnya lihat kondisi kayak ini, loh, saudara lihatnya peluang atau masalah.
Dan anak Tuhan, baca di Alkitab, semua orang-orangnya Tuhan, mereka mesti dimunculkan Tuhan pada waktu ada krisis. Yusuf, kapan Yusuf muncul? Mesir krisis. Abraham kapan muncul? Waktu terjadi kelaparan. Ishak kapan sugih? Waktu kekeringan. Kabeh itu munculnya waktu krisis. Daniel kapan bisa dipakai di 4 pemerintahan raja yang berbeda, tidak dibunuh dia? Kapan? Pada waktu dia masuk gua singa tapi orang dicopot. Hari ini bapak-bapak dengarkan baik-baik. Dengarkan, ini bapak-bapak, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Ini bapak-bapak tok. Kalau Daniel saja bisa membuat mulut singa itu tidak kolumangan, mosok bojomu gak ngomel. Dosane bojoku ngomel, aku doa Daniel loh. Lambimu mingkong, lambimu. Iya, loh harus toh. Loh itu kan mujizatnya Tuhan, betul nggak? Loh iya loh. Loh singa ini luwih gampang timbang bojo. Nek singa mangap pisan wis dimplok ya. Nek bojo kan bendino ngeroweng terus. Iso dino stres ya, turuhe sik ngeroweng kok. Iya, enggak? Enggak iso turu ya Pak ya, Pak ya ngalami ya Pak ya. Wis tahun. Wis tanek sampean. Loh itu kan terjadi toh. Loh kapan Sadrah Mesah Abednego muncul di Alkitab? Waktu dimasukkan dapur api kok. Semua orang hebat di Alkitab selalu dimunculkan Tuhan, diberkati Tuhan waktu apa? Krisis. Selalu. Jadi kalau saudara ini, loh Indonesia kok krisis? Loh ini wayahe muncul anak Tuhan. Jadi berkat. Gitu ya. Jadi saudara harus diberkati Tuhan. Makanya beberapa waktu lalu, nah ini 2 tahun, ya kita bagi-bagi kalung. Itu sudah tembus 1.700 gereja. Kalung untuk ibu gembala. Saya digerakkan Tuhan untuk membagi ke ibu-ibu gembala. Kenapa? Saya ngerti bebannya ibu gembala itu luar biasa berat, ya toh. Suaminya pelayanan, tapi ibunya itu harus memastikan di rumah itu tetap ada makanan, toh ya. Bener gak ya? Nek oga kan kokot baik sama menceng, ya toh. Bener gak? Loh saya tahu itu loh. Makanya saya langsung broadcast ke grup-grup hamba Tuhan. Mereka ngirim datanya banyak, kita kirim terus. Loh ini kan kalau ditanya loh, emangnya duit akeh? Yurang duit. Loh tapi kok bisa kabur? Saya ini lagi ngetes Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Ishak waktu kekeringan dia nabur. Tambah kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Aku itu lagi menghidupi firman itu loh. Mosok sih aku nabur bangkrut, bener gak? Ternyata yura bangkrut sampai sekarang. Nah, banjir rezeki. Tokoku jenenge banjir rezeki. Jadi orang datang ke persekutuan kita tuh wis rene jenenge toko banjir rezeki gitu aja. Makanya datang banjir rezeki. Itu juga doa. Setiap orang yang bersentuhan dengan kita mesti sugih. Amin. Amin. Nah itu harusnya setiap orang yang bersentuhan hidupnya dengan saudara mendapat berkat. Itu yang terjadi. Saya tutup dengan cerita ini. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan. Dia itu mengalami yang namanya proses hebat, penginjilan di sebuah negara yang waktu itu komunis, gak mengenal Tuhan. Suatu ketika dia ini dapat visi dari Tuhan untuk melihat apa yang orang gak bisa lihat. Dia membayangkan bahwa jemaatnya nanti akan ratusan ribu. Akhirnya yang dilakukan pendeta ini, dia berdiri di ladang jagung, dia khotbah, terus kayak khotbah KKR begitu. Dia membayangkan ada puluhan ribu di depan dia. Dia khotbah kepada jagung-jagung itu. Dan ternyata ada satu keluarga petani jagung yang mendengarkan dan bertobat. Itu jemaat dia pertama. Lalu dia khotbah terus sampai petani jagungnya bingung. Bapak ini khotbahnya kok semangat mendong, padahal yang datang cuma 4 orang. Tapi khotbahnya kok kayak ratusan ribu, kayak puluhan ribu. Dia bilang, aku memang khotbah di depan puluhan ribu. Nanti jemaatku akan sembuh. Dia mulai membayangkan yang benar. Dan beberapa tahun kemudian terbukti. Hamba Tuhan ini namanya adalah David Yonicho. Gereja terbesar di Asia, Korea Selatan. Jemaatnya hampir 5 juta, 4 juta. Bahkan dia sampai matinya dia sebagai apa? Sebagai advisernya Presiden Korea Selatan, penasehat, pendeta. Loh kenapa? Dia punya visi, dia lihat yang saat itu belum ada. Dia lihat jauh ke depan, dia lihat dengan jelas dan terjadi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kondisi ekonomimu tak kasih tahu. Hari ini Pak, aku miskin Pak. Gak ada urusan nih. Tuhan itu kalau
Kalau bikin saudara mujizatnya terjadi dalam hidup tidak butuh variabel. Variabel itu tahu enggak? Harus lewat apa? Enggak ada, supaya tiba-tiba begitu aja. Siapa ngira kita sampai sekarang juga hidup sampai sekarang bisa melalui semua hal COVID? Dulu saya mau cerita sedikit saja. Waktu COVID, barang saya di toko habis, barang di gudang habis, duit di rekening habis, tagihan nggak habis. Bingung tuh ya. Tagihannya rantai-rantai lagi, duitnya tinggi, betul nggak? Tapi saya mau kasih tahu dalam waktu kurang lebih nggak nyampe 1 tahun, tiba-tiba Tuhan kirimkan supplier baru yang baik hati dari luar provinsi masuk ke Caruban, nawarkan barang. Kamu minta apa saja kita kasih. Kalau nggak digerakkan Tuhan, pada zaman itu kalau sebuah toko bayarnya telat, pabrik nggak akan kasih barang sebelum lunas tagihan yang lama. Loh kenapa? COVID toh. Pabrik nggak mau resiko no, bangkrut bareng, betul nggak? Nggak mau dia. Tapi ada supplier yang baik hati yang sampai hari ini kerja sama-sama kita. Tiba-tiba ngirim barang 2 truk, toko kita penuh, kita bisa jalan lagi dan kembali lagi. Posisi dari ratusan juta sekarang lumayan sudah bisa jalan surplus. Nggak ada setahun. Saya yakin nih, orang yang melayani Tuhan tidak mungkin kelaparan. Amin. Pasti. Amin. Makanya saudara hari ini kalau saudara datang di tempat ini, cuma duduk dok, minta pelayanan. Hidup itu jangan cuma untuk cari makan tok, urip popo gitu loh. Melayani Tuhan harus punya visi yang jelas, melihat sesuatu yang jelas dalam hidup saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, percayalah, anaknya Tuhan dipelihara Tuhan. Amin. Tidak mungkin kekurangan. Orang dunia kayak apapun, contoh paling gampang nih yang punya anak nih. Apakah saudara peduli anak emang dia ora iso mangan? Gak peduli ya. Yang penting anakmu bisa makan. Itu Tuhan juga sama kita. Dia tidak terlalu peduli sama orang lain. Yang penting anak dulu yang diopeni, betul tidak? Makanya saya percaya anak Tuhan tidak ada kelaparan waktu krisis. Asal saudara datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, mesti hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Itu Alkitab kita berdoa. Musik bisa maju ke depan. Ya, masalah apapun, saya berdoa supaya saudara hari ini tidak lagi terbebani. Karena masalah itu sebetulnya cuma fana, yang tidak penting. Yang penting kalau saudara punya Tuhan, saudara punya segalanya. Amin. Minta sama bapakmu hari ini. Saya sampai hari ini cuma satu kerjaan saya, minta Tuhan kasih, batin saja Tuhan kasih. Ada masa di mana COVID kita tidak ada makanan. Saya cuma batin Tuhan. Enak ya, misalnya kayak ngalami kayak Elia gitu. Ada burung gagak datang ngirim makanan kan enak tuh. Itu cuma batin. Tiba-tiba ada orang datang ngasih ayam utuh. Coba, itu batin dong. Kalau saudara anaknya Tuhan, sebelum kamu minta Tuhan pasti kasih. Amin. Jadi hari ini jangan khawatir akan kebutuhanmu. Sudahlah, Tuhan pasti akan cukupkan saudara. Kalau Tuhan bisa cukupkan saya, Dia bisa cukupkan saudara. Amin. Mungkin nggak berlebih saat ini, tapi apa yang kau kerjakan itu bisa memberkati hidup orang lain. Punya sedikit, engkau belajar sharing. Engkau punya sedikit, engkau belajar sharing. Pasti kau tidak akan kekurangan hidup. Dan Tuhan itu suka dengan anaknya yang tidak pelit. Ya, kalau saudara berbagi, saudara ngasih makan tetanggamu, sudahlah, berkatmu tidak akan kurang. Dan gandum itu tidak akan pernah habis dari lumbung. Mari kita bangkit berdiri, indahnya kasih Tuhan. Aku ada hari ini. Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan terutama baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati.
menaruh beban di hadapan Tuhan. Apa kamu tidak capek bawa itu terus? Yesus. Ada yang bergumul dengan kehidupan anaknya, biaya hidup anaknya. Hari ini dengarkan baik-baik. Anak saya sejak dari TK PAUD sampai sekarang 4 SD, saya tidak pernah bayari uang sekolahnya. Kenapa? Karena setiap awal ajaran baru selalu ada orang yang bayari. Saya pengusaha, saya bisa bayar, tapi Tuhan kirim orang setiap awal ajaran baru untuk bayar selama setahun biaya sekolah anak saya. Kalau yang di depan ini ditolong Tuhan, masa saudara yang bergumul tentang pendidikan anakmu tidak ditolong Tuhan? Hari ini aku berdoa, kau juga akan ditolong yang sama. Kau tidak perlu takut, kau tidak perlu khawatir. Anakmu akan mendapat pendidikan yang terbaik juga. Ada yang bergumul tentang pekerjaan. Dengarkan ini baik-baik. Apa saja yang dipegang oleh tanganmu, ucapkan itu akan menjadi berhasil. Kau tidak perlu khawatir. Manusia hidup bukan dari gaji, tapi dari janji Tuhan. Mungkin hari ini gajimu sedikit, tetapi ini kata Tuhan, waktu kamu setia, engkau kerjakan pekerjaanmu sama seperti engkau melayani aku, mataku tidak menutup untuk engkau. Aku selalu melihat engkau. Dan dalam waktu setahun 2 tahun ini ketika kau lakukan itu, maka kau akan melihat progres keuanganmu akan tercapai. Mungkin tidak dari pekerjaan, Tuhan bisa kirimkan berkat dari tempat yang lain yang tidak terbatas. Asal kau setia, belajar tunduk, belajar setia di tempat di mana kau bekerja, lakukan sama seperti itu Tuhan, kata Tuhan. Nanti aku akan kirimkan berkat-berkat yang kamu tidak pernah pikir sebelumnya. Ada yang bergumul jodoh, saya tidak tahu siapa, tapi dengarkan pesan ini. Belajar mencintai Tuhan dulu sebelum mencintai orang lain. Dan cari pasangan yang dia cinta Tuhan sebelum cinta kamu. Hati-hati jangan jatuh pada Tuhan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Kalau burung saja aku pelihara, bunga-bunga di padang itu aja aku hiasi, mosok hidupmu itu tidak aku jamin, kata Tuhan. Anakku pasti dipelihara oleh aku. Tunjukkan hari ini, engkau merasa bahwa keuanganmu makin lama makin menurun. Tapi satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, karena engkau mengurangi taburanmu. Waktu engkau mengurangi taburanmu, engkau akan mengurangi tuaianmu, kata Tuhan. Engkau mungkin berkata nggak cukup, tapi saya mau beritahu hari ini, setiap benih yang kau tanam akan bertumbuh berlipat kali ganda. Itu tidak akan pernah berkurang. Ketika kau nabur banyak, kau akan menuai banyak. Mungkin benih yang di tanganmu sedikit hari ini, tetapi ketika kau berani untuk menabur semua, maka itu akan kembali berlipat ganda. Jangan pernah mengurangi taburan ataupun perpuluhan. Di saat krisis, waktunya kamu akan nabur lebih banyak. Karena ketika krisis ini nanti lewat, maka kamu akan lihat tuaian Tuhan. Tuaian itu bisa lewat orang lain, bisa lewat bisnis yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu, lewat pekerjaan yang baru yang Tuhan akan kirim dalam hidupmu. Belajar percaya pada firman Tuhan, belajar menghidupi firman Tuhan, maka kau akan lihat kelimpahan itu akan datang dalam hidupmu. Angkat pujian ini, aku